Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rencana Kompensasi Eksekutif dan Implikasinya dari Teori Keagenan yang beranggotakan Pradika Galang F 18010022, Titi Wayung Ningsi 1901020010, Ervinda Kusumade 1901020017, dengan saya sendiri Nabila Arista Anggraini NPM 1901020033, Ayu Widya Indasari 1901020035, dan Asmia Salsabila 1901020038. Yang pertama, kita akan membahas apakah kontrak insentif diperlukan. Fama pada tahun 1980 menyatakan bahwa kontrak insentif dari jenis yang dipelajari tidak diperlukan karena pasar tenaga kerja manajerial mengendalikan moral hazard. Jika seorang manajer dapat membangun reputasi untuk menciptakan imbalan yang tinggi bagi pemilik, nilai pasar manajer tersebut, yaitu kompensasi yang dapat dia perintah, akan meningkat. Sebaliknya, seorang manajer yang lalai sehingga melaporkan hasil yang lebih rendah secara rata-rata akan mengalami penurunan nilai pasar. Sebagai seorang manajer yang tergoda untuk melalaikan melihat ke depan untuk periode masa depan, nilai sekarang dari pengurangan kompensasi masa depan. Fama juga berpendapat akan sama dengan atau lebih besar dari manfaat langsung dari melalaikan. Dengan demikian, manajer tidak akan lalai. Argumen ini tentu saja mengasumsikan pasar tenaga kerja manajerial yang efisien yang menghargai reputasi manajer dengan tepat. Rencana kompensasi manajerial. Terlepas dari ketentuan rencana kompensasi, Dewan RPC yang disarankan oleh Komite Kompensasi memiliki keputusan akhir dalam jumlah gaji dan penghargaan insentif. Komite Kompensasi adalah perangkat tata kelola perusahaan untuk menangani fakta bahwa rencana RPC seperti semua kontrak kompensasi nyata adalah tidak lengkap. Kontrak lengkap dan tidak lengkap, sementara kontrak cenderung kaku. Dewan memiliki kebijaksanaan untuk menangani dampak kompensasi dari hasil yang tidak terduga. Efek insentif dari rencana kompensasi RPC harus jelas. Penghargaan bonus tahunan terutama didasarkan pada pencapaian target keuangan, seperti pertumbuhan pendapatan, ROE, dan kinerja harga saham. Karena penghargaan insentif jangka pendek dan jangka menengah sangat bergantung pada kinerja tahun berjalan. Ini menciptakan insentif untuk memaksimalkan tingkat pendapatan dan ROE tahun berjalan. Bagaimanapun, bahwa memaksimalkan kinerja yang dilaporkan saat ini mungkin dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang perusahaan dan mengarahkan pada taktik disfungsional seperti manajemen laba opportunistik. Yang selanjutnya ada teori kompensasi eksekutif. Propori relatif laba bersih dan harga saham dalam mengevaluasi kinerja manajer. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan akuntan untuk meningkatkan sensitivitas laba bersih, yaitu salah satunya mungkin yang diangkat adalah untuk mengurangi jeda pengakuan dengan beralih ke akuntansi nilai saat ini. Pengurangan lag pengakuan meningkatkan sensitivitas karena lebih banyak imbalan masa depan dari upaya manajer untuk muncul dalam laba bersih saat ini. Namun, akuntansi nilai saat ini adalah pedang bermata dua dalam hal ini karena cenderung mengurangi presesi. Seperti disebutkan di atas, BD menunjukkan bahwa presesi yang lebih rendah mengurangi proporsi optimal dari kinerja dalam kontrak. BD itu sendiri dengan demikian tidak jelas apakah adopsi akuntansi nilai saat ini akan mengurangi keuntungan bersih yang penting bagi laba bersih. Pendekatan lain untuk meningkatkan sensitivitas adalah melalui pengungkapan penuh, terutama item dengan ketentuan rendah. Pengungkapan penuh sensitivitas dengan memungkinkan komite kompensasi untuk mengevaluasi upaya dan kemampuan manajer dengan lebih baik dan dengan demikian mengevaluasi persistensi laba. Sebagai alternatif, misalkan perusahaan harus memotong biaya atau usaha jangka pendek karena misalnya peningkatan persaingan atau peningkatan nilai tukar domestik. Laba bersih akan menggabungkan efek arus kas yang menguntungkan dari pemotongan biaya dengan cepat dan akurat
bahkan mungkin lebih dari harga saham terutama jika langkah-langkah pemotongan biaya rumit atau merupakan informasi orang dalam atau jika pasar khawatir tentang efek jangka panjang. Yang selanjutnya ada upaya jangka pendek dan upaya jangka panjang. Secara khusus, saya akan mengejar asumsi di bagian sebelumnya bahwa upaya terdiri dari upaya jangka pendek yaitu SR dan upaya jangka panjang yaitu LR. Manajer dapat bekerja keras atau melalaikan salah satu kedua dimensi tersebut. Kemudian kita dapat menganggap laba bersih atau NI itu periode berjalan sebagai yang dihasilkan oleh persamaan berikut, yaitu NI sama dengan 1 SR ditambah 2 LR plus minus faktor acak dengan nilai harapan 0, di mana SR dan LR masing-masing adalah jumlah upaya jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya, yang selanjutnya ada persamaan X sama dengan B1 XR ditambah B2 LR plus minus faktor acak dengan nilai harapan 0, di mana B1 dan B2 ini adalah sensitivitas hasil untuk upaya SR dan LR masing-masing. Saya akan memperlihatkan contoh ukuran kinerja kongruent. D1 dan 2 pada tabel 10.2 adalah sensitivitas NI terhadap upaya SR dan LR, masing-masing persamaan 10.1. Demikian pula B1 dan B2 adalah sensitivitas hasil dari usaha dan lihat persamaan pada 10.2. Perhatikan bahwa B1 ada di proporsi yang sama untuk 4,5 dibanding 3 sama dengan 3 dibanding 2. Sebagai B2 adalah untuk 2, 1,5 dibanding 1 sama dengan 3 dibanding 2. Maka NI dikatakan kongruent. Imbalannya, artinya peningkatan E atau NI sebesar katakanlah $1 akan meningkatkan hasil yang diharapkan sebesar $1,5, terlepas dari apakah peningkatan NI yang diharapkan berasal dari upaya LR atau SR atau kombinasi keduanya. Singkatnya, jika ada lebih dari satu dimensi untuk upaya manajer dan jika NI sesuai dengan hasil, pemilik tidak perlu khawatir bagaimana manajer mengalokasikan upaya di seluruh dimensi. Setiap jenis upaya sama efektifnya dalam menghasilkan hasil. Sayangnya, NI yang kongruent itu sendiri tidak mungkin terjadi. Sekali lagi, alasannya berasal dari lag pengakuan. Perhatikan pada tabel 10.1 sekali lagi, sementara upaya SR seperti pengendalian biaya mungkin merupakan cara yang efektif untuk menghasilkan NI saat ini. Ini tidak mungkin seefektif menghasilkan hasil pada periode berikutnya, bertentangan dengan asumsi kami di atas, sementara beberapa biaya yang lebih rendah mungkin bertahan. Sifat pemotongan biaya dari upaya SR kemungkinan akan mengurangi moral karyawan dan efektivitas organisasi pada periode berikutnya dan efek ini tidak diakui dalam NI saat ini. Sekarang untuk upaya SR proporsi B untuk 1 adalah 0,5 dibanding 3 sama dengan 1 banding 6. Untuk usaha LR proporsi adalah 5 banding 1 sama dengan 5. Jadi NI adalah tidak kongruent. Untuk imbalannya itu melakukan penting bagi pemilik jenis usaha apa yang menghasilkan NI. Peningkatan sebesar $1 dalam NI dari upaya SR akan meningkatkan hasil yang diharapkan sebesar 1/6 dolar. Sedangkan peningkatan NI sebesar $1 dari upaya LR akan meningkatkan sebesar $5. Dalam contoh ini, kita pemilik akan menginginkan R dan D yang tinggi tentunya, karena hasil akhir yang tinggi, yaitu B2 lebih besar dari B1 pada tabel 10.4. Tetapi manajer yang kompensasinya didasarkan pada laba bersih periode pertama akan cenderung ke arah cakrawala keputusan SR karena upaya yang dialokasikan untuk aktivitas. SR menghasilkan E, NI, dan kompensasi yang lebih besar yaitu 1 lebih besar dari 2 pada tabel 10.4. Kontrak kompensasi sekarang harus mempertimbangkan tidak hanya intensitas upaya manajer, tetapi juga alokasi upaya lintas kegiatan. Meningkatkan bagi hasil manajer tidak akan memperpanjang cakrawala keputusan manajer. Itu hanya akan mendorong lebih banyak upaya SR. Akibatnya, pemilik menerima upaya LR yang lebih sedikit daripada yang dia inginkan.
Yang selanjutnya ada peran risiko dalam kompensasi eksekutif. Ada beberapa cara untuk mengendalikan risiko kompensasi. Mungkin yang paling penting dari perspektif teoretis adalah evaluasi kinerja relatif atau RPE. Di sini alih-alih mengukur kinerja dengan laba bersih dan atau harga saham, kinerja diukur dengan perbedaan antara laba bersih perusahaan dan atau kinerja harga saham dan kinerja rata-rata kelompok sejenis dari perusahaan serupa seperti perusahaan lain dalam ekonomi atau industri yang sama. Dengan mengukur kinerja manajer relatif terhadap kinerja rata-rata perusahaan serupa, risiko sistematis atau umum yang dihadapi industri akan disaring dari rencana intensif, terutama jika jumlah perusahaan dalam kelompok sebaya besar. Untuk melihat ini, perhatikan bahwa ketika ada ukuran kinerja yang bising dalam kontrak, akan ada beberapa risiko yang umum bagi semua perusahaan per grup. Misalnya setidaknya beberapa efek pada harga saham dan pendapat dan penurunan ekonomi seperti penurunan penjualan juga akan mempengaruhi perusahaan lain. RPE mengurangi pendapatan rata-rata dan kinerja harga saham perusahaan per grup dari ukuran kinerja manajer. Meningkatkan kinerja bersih yang lebih tepat mencerminkan upaya manajer dalam menjalankan perusahaan yang bersangkutan. Jadi di bawah RPE adalah mungkin bagi seorang manajer untuk melakukannya dengan baik, bahkan jika perusahaan melaporkan kerugian dan atau harga saham turun, asalkan kerugiannya lebih rendah daripada rata-rata perusahaan per grup. Cara lain untuk mengendalikan risiko adalah melalui rencana kompensasi. Pertimbangkan manajer dalam contoh yang menerima kompensasi pendapatan besar 0,3237. Misalkan perusahaan kehilangan $500 juta, artinya perusahaan negatif, dan demikian pula kompensasi manajer. Alih-alih menerima kompensasi, manajer harus membayar perusahaan lebih dari $16 juta di bawah kontrak yang berisiko seperti itu. Tingkat rata-rata kompensasi yang dibutuhkan manajer untuk mencapai utilitas reservasi akan menjadi penghalang. Saya Ayu Widya Indasari, NPM 1901020035, ingin melanjutkan penjelasan tentang penelitian kompensasi empiris. Penelitian Redz-Gopal dan Shevlin memberikan beberapa bukti bahwa rata-rata rencana kompensasi real dirancang secara efisien. Sebuah studi awal di bidang ini dilakukan oleh Lambert dan Lasker menggunakan sampel dari 370 perusahaan Amerika Serikat selama periode 1970 hingga 1984. LL menyelidiki kemampuan relatif pengembalian saham dan pengembalian ekuitas atau ROE untuk menjelaskan kompensasi tunai manajer atau gaji plus bonus. Jika misalnya rencana kompensasi dan komit kompensasi terutama menggunakan pengembalian saham untuk memotivasi kinerja manajer, maka pengembalian saham harus secara signifikan terkait dengan kompensasi tunai. Atau jika mereka terutama menggunakan laba bersih sebagai motivator, ROE harus secara signifikan terkait dengan kompensasi tunai. Kemudian LL menemukan bahwa ROE lebih terkait dengan kompensasi tunai daripada pengembalian saham. Memang beberapa penelitian menemukan hasil yang sama. Jika hasil ini konsisten dengan insentif kompensasi jangka pendek (RPC), di mana penghargaan bergantung pada pendapatan bersih, pertumbuhan, dan ROE. LL juga menemukan bahwa hubungan kedua ukuran pembayaran ini dengan kompensasi tunai bervariasi secara sistematis. LL juga menemukan bahwa kompensasi manajerial untuk eksekutif perusahaan yang tumbuh cenderung memiliki hubungan yang lebih rendah dengan ROE daripada rata-rata. Ini juga konsisten dengan Banker dan Datar karena untuk perusahaan yang sedang berkembang, laba bersih relatif kurang sensitif terhadap upaya manajer dibandingkan dengan rata-rata perusahaan. Laba bersih berbasis biaya historis yang sebagian besar mencirikan praktik akuntansi selama masa analisis LL.
Yang selanjutnya, temuan yang paling menarik dari LL bagaimanapun bahwa untuk perusahaan di mana korelasi antara pengembalian saham dan ROE rendah, cenderung ada bobot yang lebih tinggi pada ROE dalam rencana kompensasi, dan sebaliknya. Dengan kata lain, ketika laba bersih relatif tidak informatif bagi investor, atau korelasi rendah antara pengembalian saham dan ROE, laba bersih yang sama relatif informatif tentang upaya manajer. Singkatnya, hasil ini menunjukkan bahwa komit kompensasi seperti investor rata-rata cukup canggih dalam penggunaan informasi akuntansi dan harga saham. Sama seperti pengungkapan penuh informasi akuntansi keuangan yang relevan dengan nilai akan meningkatkan penggunaan informasi ini oleh investor. Pengungkapan penuh informasi penatagunaan atau bisa disebut upaya informatif akan meningkatkan penggunaannya oleh komit kompensasi sehingga mempertahankan dan meningkatkan peran laba bersih dalam memotivasi kinerja manajer yang bertanggung jawab. Saya Azmia Salsabila, NPM 1901020038 akan menjelaskan terkait politik kompensasi eksekutif. Pada tahun 1990, Janus dan Murphy atau JM menerbitkan artikel terkait dengan kontroversial tentang kompensasi manajer puncak. Mereka berpendapat bahwa CEO tidak dibayar lebih, tetapi kompensasi mereka terlalu tidak terkait dengan kinerja, di mana kinerja itu diukur sebagai perubahan nilai pasar perusahaan, yaitu terjadi ketika perubahan kekayaan pada pemegang saham. Kemudian, aspek lain dari investigasi JM ini konsisten dengan temuan ini, misalnya variabilitas yang diukur itu menggunakan standar deviasi dari waktu ke waktu, kompensasi CEO dan pekerja tetap itu hampir sama. Nah, kemudian GM itu menyimpulkan bahwa CEO itu tidak menanggung resiko yang cukup untuk memotivasi kinerja yang baik, dan ini akan berakibat bahwa mereka itu akan merekomendasikan kepemilikan saham yang lebih besar oleh manajer. Selanjutnya, terkait dengan argumen tandingan untuk JM. Terdapat dua argumen yang dapat dibuat untuk JM. Yang pertama, kami akan mengharapkan hubungan antara gaji dan kinerja menjadi rendah untuk perusahaan besar hanya karena efek ukuran. Misalnya, diilustrasikan pada suatu perusahaan besar meningkat nilainya miliaran dolar tahun lalu, yaitu terjadi misalnya diilustrasikan bahwa laba bersih dari RBC tahun 2012 itu sebesar 7,39 miliar dolar. Nah, peningkatan ini bahkan sebagian kecil dari jumlah ini dalam remunerasi CEO kemungkinan akan menarik perhatian media. Kemudian, argumen yang kedua yaitu untuk perusahaan besar setidaknya sulit untuk menempatkan banyak resiko penurunan pada seseorang eksekutif seperti yang sudah dijelaskan bahwa seseorang eksekutif yang gajinya sangat terikat dengan kinerja mereka akan kehilangan begitu banyak bahkan dari penurunan kecil dalam nilai perusahaan ini sehingga memungkinkan akan mengarah pada penghindaran proyek yang beresiko yang sangat berlebihan. Hal ini akan berakibat pada komite kompensasi, misalnya mereka mengecualikan kerugian persistensi rendah saat memutuskan penghargaan bonus, terutama jika kerugian tersebut relatif tidak informatif tentang upaya manajer. Selanjutnya yaitu teori dalam praktek kompensasi eksekutif. Untuk mengilustrasikan perlakuan item persistensi rendah dalam praktik kompensasi, pertimbangan akuntansi BCE INC untuk hasil deregulasi telekomunikasi di Kanada selama tahun 1990-an, BCE adalah perusahaan telekomunikasi besar Kanada. Pada tahun 1997, BCE INC melaporkan kerugian bersih sebesar 1.536 miliar dolar dibandingkan dengan laba bersih sebesar 1.152 miliar dolar untuk tahun 1996. Berkaitan dengan ilustrasi dalam teori praktek kompensasi eksekutif ini, yaitu pengecualian pada BCI dari kerugian satu kali seperti yang baru dijelaskan pada teori tersebut, bahwa konsistensi dari hasil Gafford dan
Gaffer pada tahun 1998 untuk sampel perusahaan besar Amerika Serikat di tahun 1970 sampai 1996, penulis ini menemukan bahwa sementara perolehan item khusus dengan ketentuan rendah cenderung tercermin dalam kompensasi tunai CEO. Kerugian item khusus ini tidak menjelaskan, yang mungkin adalah bahwa komite kompensasi merasa bahwa pengurangan kompensasi bonus pada manajer untuk kerugian tersebut dapat menimbulkan resiko penurunan yang berlebihan pada manajer, karena kerugian tersebut akan berakibat pada penurunan pasar di berbagai kelainan manajer. Sedangkan Betternet dan Multatinet 2021 menemukan hasil yang sama untuk kompensasi ICO, terutama untuk perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lemah. Sementara pengecualian itu mendukung argumen JM bahwa manajer tidak menanggung resiko yang cukup. Itu akan mendukung argumen tandingan bahwa sulit untuk memaksakan bahwa resiko penurunan pada manajer. Namun beberapa dukungan terbaru untuk argumen bahwa manajer tidak dibayar lebih itu diberikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Gayle dan Milliard atau disingkat sebagai GM pada tahun 2009. Selanjutnya akan membahas penelitian yang dilakukan oleh Gayle dan Miller pada tahun 2009 atau disebut sebagai GM. Nah, peneliti ini mempelajari kompensasi eksekutif tiga besar untuk dua sampel perusahaan, yaitu pada Amerika Utara di industri kedirgantaraan, bahan kimia, dan elektronik. Sampel pertama yang dilakukan yaitu mencakup periode 1944 sampai 1978. Dan sampel yang kedua itu mencakup tahun 1993 sampai 2003. Seperti yang sudah diharapkan, bahwa kompensasi rata-rata ini meningkat pesat antara dua periode sampel tersebut. Juga ada peningkatan yang sangat dramatis dalam ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini, GM memperkirakan bahwa gaji rata-rata yang dibutuhkan eksekutif sampel mereka pada dua perusahaan itu mencapai utilitas reservasi jika mereka tidak bekerja keras atau lalai dalam menjalankan pekerjaannya dan tidak menanggung risiko kompensasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa jumlah ini meningkat 2-3 kali di antara dua sampel. Peningkatan ini hampir sama persis dengan peningkatan pendapatan rata-rata per kapita Amerika Serikat selama periode yang sama. Selanjutnya, GM juga memperkirakan terdapat jumlah tambahan kompensasi yang dibutuhkan manajer mereka jika mereka bekerja keras dan menanggung risiko kompensasi yang meningkat. Mereka juga melaporkan bahwa jumlah ini meningkat hingga 20 kali lipat antara dua periode. Nah, dari yang dihasilkan oleh Gayle dan Miller ini artinya disimpulkan bahwa kontrak kompensasi manajer yang bekerja keras dan menghindari resiko harus mengganti dua elemen ini jika utilitas reservasi ini ingin dicapai. Pada bagian ini akan menjawab pertanyaan atas mengapa biaya moral Hertz ini meningkat. Untuk masalah moral Hertz meningkat dengan ukuran perusahaan karena meningkatnya kompleksitas tata kelola perusahaan dan meningkat kesempatan untuk perilaku opportunistic manager. Temuan ini menyiratkan bahwa untuk peningkatan besar dalam kompensasi eksekutif, rata-rata dari waktu ke waktu itu didorong oleh manajer yang mengamankan kompensasi yang lebih tinggi dengan mengorbankan penerimaan upah rata-rata. Namun sebaliknya, hal ini didorong oleh peningkatan dramatis dalam biaya untuk mengatasi bahaya moral dalam kontrak kompensasi. Meskipun dalam argumen ini kontra, namun bagaimanapun masalah kompensasi akan terus muncul. Misalnya dalam perhatian politik yang tumbuh pada tahun 1090 sampai tahun awal 2000, sehubungan dengan ICO, namun terjadi ketakutan bahwa untuk mempertahankan nilai ICO adalah motivator penipuan pelaporan keuangan, seperti yang telah terjadi Enron dan WorldCom.
bahwa pada hal itu stoknya sangat terbatas atau disebut sebagai unit saham yang ditangguhkan dalam rencana RBC yang dianggap sebagai perangkat kompensasi yang lebih efisien. Pada bagian ini akan menjelaskan terkait politik kompensasi eksekutif. Baru-baru ini, oposisi politik terhadap kompensasi manajer semakin meningkat dikarenakan adanya reaksi publik yang merugikan terhadap bonus yang dibayarkan oleh lembaga keuangan yang terlibat pada krisis pasar 2007-2008. Reaksi ini akan sangat kuat terhadap perusahaan yang telah menerima berbagai bentuk bantuan pemerintah seperti AIG. Namun, dalam pemahaman sepenuhnya terkait dengan politik kompensasi eksekutif, penting untuk disadari bahwa nilai sejumlah kompensasi yang berbasis saham yang telah diberikan kepada seorang manajer itu akan lebih rendah daripada yang dilihat pada pandangan yang pertama. Misalnya, pada biaya ICO untuk perusahaan biasanya didasarkan pada model penetapan harga opsi seperti pada Black-Scholes. Ini akan memberikan ukuran pada wajar dari perusahaan biaya ICO, karena ini adalah biaya peluang untuk menerbitkan ICO kepada manajer. Namun, jika seorang manajer itu dipaksa untuk memegang ICO, dia tidak dapat mendefinisikan risiko kompensasi dengan, misalnya, menjual saham yang diakuisisi dan membeli portofolio yang diversifikasi. Pembatasan ini dapat mengurangi nilai ICO bagi pengelola. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin manajer menghindari resiko dan semakin sedikit diversi kekayaan manajer lainnya, maka akan semakin besar untuk pengurangannya. Pada bagian ini akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan Rau dan Kiu pada tahun 2012. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu pada tahun 2004 dari pemeriksaan oleh perusahaan besar Amerika Serikat. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sebesar 68% dari perusahaan sampel, mereka memasukkan uang pesangon dalam kontrak kompensasi manajerial mereka. Mereka juga melaporkan bahwa kemungkinan komponen pesangon dalam kontrak kompensasi dan besarnya pesangon itu meningkat karena efek intensif dari saham CEO dan kepemilikan ICO menurun. RX kemudian menunjukkan bahwa prospek pembayaran pesangon yang substansial itu dapat mengurangi kekhawatiran CEO tentang risiko, sehingga dapat meningkatkan kesediaannya untuk mengadopsi proyek beresiko yang lebih dekat ke tingkat yang diinginkan oleh pemegang saham yang terdiversifikasi. Kemudian, RX juga menemukan bahwa kemungkinan besar pesangon meningkat untuk CEO yang lebih muda. Hasil ini menunjukkan bahwa pesangon merupakan sarana yang sangat penting untuk mengendalikan resiko dalam kontrak kompensasi manajerial. Para penulis juga menyimpulkan bahwa pesangon konsisten dengan kontrak yang efisien. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulannya. Ada banyak bukti bahwa kontrak kompensasi eksekutif dan administrasi kontrak ini dilakukan oleh komite kompensasi cukup konsisten dengan teori ini. Untuk lebih jauh lagi, meskipun jumlah absolut yang tinggi dari eksekutif kompensasi termasuk jabat tangan emas, ada banyak bukti bahwa untuk rata-rata manajer itu tidak dibayar lebih relatif terhadap nilai pemegang saham yang diciptakan. Tampaknya semakin besar kompensasi manajer adalah untuk mengkompensasikan yang didiskusikan untuk usaha dan risiko kompensasi yang ditanggung oleh manajer. Hal ini dikarenakan penggunaan bonus dan persyaratan untuk menahan kompensasi yang berbasis saham untuk beberapa waktu. Manajer menanggung risiko spesifik perusahaan. Hal ini akan berakibat pada nilai kompensasi yang beresiko yang diterima oleh manajer itu lebih kecil daripada biaya kompensasi ini bagi perusahaan. Namun, kepekaan terhadap pemegang saham, media, dan politis terhadap kompensasi ini berlebihan yang dirasakan akan lebih lanjut dan diperkuat oleh reaksi terhadap pelanggaran manajer atau manajemen yang mengarah pada kehancuran pasar yang terjadi pada tahun 2007 dan 2008. Teori kekuatan kompensasi eksekutif.
Nah, teori ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif dalam praktiknya didorong oleh oportunisme manajer, bukan kontrak yang efisien. Sumber kekuatan manajer menurut BFW adalah kemampuan CEO untuk mempengaruhi dewan direksi termasuk komite kompensasi. Meskipun mayoritas dewan mungkin secara nominal independen, CEO dapat mempengaruhi pertunjukan mereka. Selanjutnya, signifikansi sosial pasar tenaga kerja manajerial yang berjalan dengan baik. Terdapat 3 komponen agar signifikansi sosial pasar tenaga kerja manajerial yang berjalan agar tetap berjalan baik. Yang pertama, kontribusi kinerja manajer dalam mencapai kesejahteraan. Yang kedua, ukuran kinerja yang lebih informatif memungkinkan kontrak kompensasi yang lebih efisien. Dan yang ketiga, kontribusi akuntan dalam ketepatan informasi. Dalam ekonomi kapitalis, kinerja manajer berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan meningkat sejauh manajer bekerja keras, yaitu membuat keputusan investasi modal yang baik dan menghasilkan produktivitas perusahaan yang tinggi. Pencapaian tujuan sosial yang diinginkan ini terhambat sejauh ukuran kinerja manajer tidak sepenuhnya informatif. Ukuran kinerja yang lebih informatif memungkinkan kontrak kompensasi yang lebih efisien, pelaporan pengelolaan yang lebih baik, dan pengoperasian pasar tenaga kerja manajerial yang lebih baik yang menghasilkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan sosial yang lebih tinggi. Akuntan dapat berkontribusi pada keinformatifan, baik dengan pertukaran yang tepat antara sensitivitas dan ketepatan laba bersih dan dengan pengungkapan penuh. Untuk berikutnya, kesimpulan kompensasi eksekutif. Pasar tenaga kerja manajerial tidak diragukan lagi mengurangi keparahan moral hazard. Namun, kinerja manajer masa lalu bukanlah indikator kinerja masa depan. Pasar tenaga kerja tunduk pada masalah seleksi yang merugikan seperti manajemen laba untuk menyamakan kelalaian. Akibatnya, kontrak insentif masih diperlukan. Bahkan jika reputasi manajer di pasar tenaga kerja manajerial sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia untuk umum. Kontrak kompensasi eksekutif melibatkan keseimbangan insentif, risiko, dan cakrawala keputusan yang rumit. Untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham, kontrak yang efisien perlu mencapai tingkat motivasi yang tinggi sambil mengendalikan risiko kompensasi. Risiko yang terlalu kecil menghambat upaya mendorong taktik peningkatan pendapatan yang bertentangan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, mengarah pada penghindaran proyek berisiko, dan mendorong lindung nilai yang berlebihan. Manajer sangat sensitif terhadap risiko karena kontrak kompensasi dapat membatasi kemampuan mereka untuk mendiversifikasikannya. Jika tidak seperti pemegang saham. Untuk mencapai keselarasan yang tepat, rencana insentif biasanya menampilkan kombinasi gaji, bonus kompensasi berbasis ekuitas seperti saham dan opsi terbatas. Regulator digunakan untuk merespon dan memperluas informasi yang tersedia untuk pemegang saham dan orang lain, dengan asumsi bahwa mereka akan mengambil tindakan untuk menghilangkan rencana yang tidak efisien atau manajer dan perusahaan yang memilikinya. Namun, politisi, media, dan pemegang saham harus menyadari bahwa utilitas kompensasi berisiko bagi manajer yang menghindari risiko mungkin kurang dari yang terlihat pada pandangan pertama. Kami menyimpulkan bahwa pelaporan keuangan memiliki peran penting dalam memotivasi kinerja eksekutif dan pengendalian kekuasaan manajer. Peran ini mencakup pengungkapan penuh sehingga komite kompensasi dan investor dapat menghubungkan pembayaran dengan kinerja yang lebih baik. Akibatnya, kinerja manajer yang bertanggung jawab termotivasi dan sejauh mana reputasi manajer didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau bisa berkurang. Ini meningkatkan operasi pasar tenaga kerja manajerial. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.